Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca sekalian. Hari ini, saya akan berbagi sebuah kisah tentang seorang pemuda desa yang berjuang mencari arti kehidupan. Sebuah cerita tentang harapan, kekecewaan, dan perjalanan panjang menemukan makna pulang. Mari kita simak bersama dan ambil pelajaran dari kisah ini. Malam itu angin bertiup pelan, menyusup di antara celah-celah jendela rumah-rumah di desa kecil yang mulai sepi selepas Isya. Beberapa rumah sudah gelap, hanya tersisa nyala lampu redup dari warung yang hampir tutup. Suara jangkrik bersahutan, berpadu dengan gelega air di gentong yang tertiup angin. Di depan rumah tua di ujung desa, seorang lelaki tua tengah mengunci pintu, bersiap masuk ke dalam rumahnya. Namun, baru saja ia memutar badan, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, di bawah pohon mangga dekat sumur tua, berdiri sosok seseorang. Pakaiannya lusuh, sarung melilit tubuhnya, wajahnya menunduk. Lelaki tua itu menejamkan penglihatannya. Keraguan menyergap dadanya. "Siapa itu?" gumamnya, hampir tak bersuara. Tapi dalam hitungan detik, tubuhnya membeku. Dadanya berdegup kencang saat ia mengenali sosok itu. Bibirnya bergetar, matanya melebar. "Kliwon?" Angin berembus lebih kencang. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Lelaki tua itu mundur satu langkah, napasnya memburu. Namun sebelum sempat bergerak lebih jauh, suara lirih terdengar dari sosok di bawah pohon itu. "Pak, aku kedinginan." Udara malam mendadak terasa lebih berat. Di kejauhan, suara anjing melolong panjang. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan pepohonan rindang, hiduplah seorang pemuda bernama Jarwo. Ia tinggal di rumah sederhana bersama nenek dan kakaknya. Sejak kecil, hidupnya tak semulus teman-temannya. Ayah dan ibunya telah berpisah sejak ia masih bocah, meninggalkannya dalam kebingungan dan kesepian yang perlahan tumbuh menjadi bagian dari dirinya. Kakaknya, Suryo, adalah satu-satunya keluarga terdekat yang masih ada. Namun, hubungan mereka tak selalu akur. Suryo lebih sering menghabiskan waktunya sendiri, bekerja keras dan jarang berbicara. Nenek mereka, seorang perempuan tua yang sudah renta, lebih banyak diam, seperti menyimpan kelelahan panjang dalam hidupnya. Jarwo punya satu sahabat, Bimo. Mereka hampir selalu bersama sejak kecil, bermain bola di lapangan desa, pulang sekolah bareng, bahkan makan di rumah yang sama. Rumah mereka memang tak berjauhan, hanya dipisahkan oleh beberapa petak sawah. Jika ada satu orang di dunia ini yang mengerti perasaan Jarwo, itu pasti Bimo. Namun, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hati Jarwo. Ia merasa selalu berada di bayang-bayang kakaknya. Suryo bisa pergi kemana saja, bertemu ibu mereka di kota, dan selalu pulang membawa sesuatu, entah itu uang, pakaian baru, atau sekadar cerita dari tempat yang tak pernah Jarwo kunjungi. Sementara ia hanya bisa diam di desa, tak pernah tahu bagaimana rupa kehidupan di luar sana. Sampai suatu hari, ketika Suryo pulang membawa sepatu baru dan ponsel dari ibunya di kota, sesuatu dalam diri Jarwo bergejolak. Ia ingin melakukan hal yang sama. Ia ingin pergi ke kota, bertemu ibunya, dan membuktikan bahwa ia juga pantas mendapatkan sesuatu. Ia pun memutuskan pergi. Namun, perjalanan itu tak berjalan sesuai harapan. Jangan lewatkan cerita menarik lainnya. Subscribe dulu sebelum lanjut. Malam sebelum keberangkatan, Jarwo duduk di serambi rumah, menatap kosong ke arah halaman. Angin dingin bertiup pelan, membawa suara jangkrik dan desiran pohon di kejauhan. Di tangannya, sebatang rokok hampir habis, ujungnya masih berpendar merah di kegelapan. "Bimo, aku tak ke kota," ucapnya pelan. Bimo yang duduk di sebelahnya menoleh, keningnya berkerut. "Loh? Kota? Ngapain?" "Mau nemui ibuku." Bimo diam sejenak, menimbang-nimbang kata-kata Jarwo. "Kamu yakin?" "Lawang Suryo waenek mulih sekokono yokri uang, tapi kamu? Kowe wis tau dikon ibumu kesana?" Jarwo terdiam. Itu pertanyaan yang bahkan tak pernah ia tanyakan pada dirinya sendiri. Ia hanya tahu satu hal, kakaknya selalu pulang dengan membawa sesuatu, sementara ia tidak. Itu cukup baginya untuk memutuskan. "Aku kudu nyoba, Mo." Bimo menarik napas panjang, lalu menepuk pundak sahabatnya. "Yo wes, nek kowe yakin."
Keesokan harinya, Jarwo berangkat dengan bis menuju kota. Perjalanan panjang itu ia tempuh dengan perasaan campur aduk, senang, gugup, sekaligus gelisah. Setibanya di kota, ia bertanya sana-sini, mencari alamat ibunya yang didapat dari kakaknya. Namun, ketika akhirnya ia berdiri di depan rumah itu, segalanya tak berjalan seperti yang ia bayangkan. Seorang wanita paruh baya keluar dari rumah, menatapnya dengan raut terkejut. "Jarwo?" Suaranya ragu-ragu. "Iya, Bu. Aku pengen ketemu." Namun, alih-alih mendapat pelukan hangat seperti yang ia harapkan, ibunya justru menghela napas panjang. Ada sesuatu di matanya, bukan kebahagiaan, melainkan beban yang dalam. "Kamu pulang saja. Ibu sudah tidak bisa ngurusi kamu." Seolah bumi di bawahnya runtuh, Jarwo terdiam. "Tapi, Bu, pulang." Suara ibunya tegas, tak bisa dibantah. Tanpa penjelasan, tanpa alasan. Jarwo berdiri di sana cukup lama, menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Harapan yang ia bawa sepanjang perjalanan kini luruh di hadapannya. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu. Dan saat itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Jarwo berjalan tanpa arah. Matanya kosong, langkahnya gontai. Kota yang semula tampak menjanjikan kini terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Rumah-rumah tinggi menjulang, kendaraan melintas tanpa peduli, dan suara riuh rendah manusia tak lagi terdengar seperti kehidupan, hanya kebisingan yang menghimpit dadanya. Ia duduk di trotoar, kepalanya tertunduk. Bayangan wajah ibunya masih terpatri jelas di pikirannya. Bukan wajah seorang ibu yang merindukan anaknya, melainkan wajah seorang asing yang ingin ia enyahkan secepat mungkin. Jarwo merogoh sakunya. Beberapa lembar uang ribuan tersisa. Ia bisa pulang, naik bus kembali ke desa, tapi hatinya menolak. Ia belum siap kembali dengan tangan hampa. Ia belum siap mendengar suara Bimo yang mungkin akan berkata, "Tak bilang opo, Jar." Ia belum siap menghadapi tatapan neneknya yang sendu, penuh pengertian, namun sekaligus terasa menusuk. Ia harus bertahan di kota ini. Malam itu, Jarwo tidur di emperan toko yang sudah tutup. Dingin menggigit, tapi pikirannya lebih beku. Saat subuh menjelang, suara langkah kaki dan derit pintu toko membangunkannya. Pemilik toko, seorang pria tua dengan wajah keras, berdiri di depannya. "Kowe ngopo turunan kene?" Jarwo buru-buru bangkit, mengucek matanya. "Maaf, Pak. Aku..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pria itu sudah mengibas-ngibaskan tangannya. Wes, lungo. Ojo turunan kene meneh." Jarwo mengangguk cepat, lalu berjalan menjauh. Perutnya mulai melilit. Ia merogoh sakunya, menghitung sisa uangnya. Cukup untuk sepiring nasi di warung pinggir jalan. Tapi setelah itu, ia harus cari uang. Satu-satunya cara adalah mencari kerja. Tapi pekerjaan apa yang bisa ia dapatkan dengan tubuh kurus, tanpa ijazah, dan tanpa pengalaman? Seharian penuh ia berjalan, bertanya ke sana-sini. Ia memasuki warung-warung kecil, menawarkan diri untuk mencuci piring atau sekadar membersihkan lantai. Tapi jawabannya selalu sama. "Maaf, Nak. Lagi gak butuh orang." Langkahnya semakin berat. Kakinya pegal, kepalanya pening, dan perutnya semakin berontak. Saat malam tiba, ia menemukan pasar yang masih ramai. Truk-truk sayur berdatangan, para pedagang sibuk menurunkan barang. Melihat itu, sebuah harapan kecil muncul. Ia mendekati seorang pria yang sedang menurunkan karung dari bak truk. "Pak, butuh bantuan?" tanyanya, suaranya setengah putus asa. Pria itu meliriknya sekilas. "Bisa angkat karung?" Jarwo mengangguk cepat. "Ya sudah, bantuin. Tapi bayarnya gak banyak." Jarwo tak peduli. Ia langsung naik ke bak truk dan mulai mengangkat karung-karung itu ke dalam pasar. Berat, tapi ia tak punya pilihan. Pekerjaan itu berakhir menjelang subuh. Tangannya pegal, punggungnya terasa remuk, tapi di genggamannya ada beberapa lembar uang ribuan. Setidaknya, malam ini ia bisa makan. Tapi saat ia menoleh ke arah kota yang masih berdenyut, ia sadar, ini baru permulaan. Dan ia belum tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggunya. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe supaya terus mendapatkan cerita menarik.
Hari-hari berikutnya, Jarwo menjalani hidup di kota dengan keras. Ia terus mencari pekerjaan serabutan, menjadi kuli panggul di pasar, mencuci piring di warung, bahkan sesekali menjadi tukang parkir di pinggir jalan. Namun, uang yang ia dapatkan selalu pas-pasan. Kadang cukup untuk makan, kadang ia harus bertahan dengan hanya seteguk air. Tubuhnya makin kurus, pakaiannya semakin kotor, dan semangatnya mulai pudar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya meninggalkan desa adalah kesalahan? Suatu malam, ketika ia tengah duduk di depan kios kosong, seorang pria berbadan besar menghampirinya. Wajahnya keras, dengan tatapan tajam yang membuat Jarwo waspada. "Kowe pengen kerja gampang, dapat duit cepat?" tanya pria itu. Jarwo menelan ludah. "Kerja opo, Pak?" Pria itu terkekeh. "Gampang. Cukup antar barang." Jarwo terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuatnya tak nyaman. Tapi pikirannya yang lelah dan perutnya yang kosong membungkam segala peringatan dalam benaknya. "Dibayar piro?" tanyanya akhirnya. Pria itu mengangkat 2 jari. 200.000 rupiah per sekali antar. Mata Jarwo membelalak. Jumlah itu lebih besar dari yang pernah ia dapat dalam sehari. Tanpa banyak berpikir, ia mengangguk. Malam itu juga, ia mendapat sebuah paket kecil yang dibungkus rapi. Instruksinya jelas, serahkan ke seseorang di gang sempit dekat terminal. Jarwo menelusuri gang itu dengan hati berdebar. Sesuatu terasa tidak benar, tapi ia terus berjalan. Di ujung gang, seorang pria kurus dengan tatapan tajam sudah menunggunya. Tanpa berkata-kata, pria itu mengulurkan tangan. Jarwo menyerahkan paket itu. Namun, sebelum pria itu sempat memasukkannya ke dalam saku, tiba-tiba suara sirene meraung. Lampu-lampu terang menyilaukan mata. "Duduk! Jangan bergerak!" Teriakan itu menggema, diikuti derap langkah kaki yang bergerak cepat. "Polisi!" Jarwo panik. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa berdiri di tempat saat pria kurus itu didorong ke tanah dan borgol dikelikkan ke tangannya. Kemudian, seseorang menarik kerah bajunya. "Kamu juga ikut, bocah?" Darahnya membeku. Ini jebakan. Ia telah masuk ke dalam masalah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan kali ini, tak ada jalan keluar yang mudah. Jarwo duduk di pojokan sel tahanan, punggungnya bersandar pada dinding dingin yang berbau lembab. Kepalanya tertunduk, pikirannya kacau. Ia masih belum percaya bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Dari semua hal yang ia bayangkan saat memutuskan pergi ke kota, menjadi tahanan polisi bukan salah satunya. Sejak malam ia ditangkap, ia sudah mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu isi paket yang diantarnya. Tapi petugas hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Semua orang yang ketangkep bakal bilang gak tahu," kata mereka. Kini, ia hanya bisa menunggu. 3 hari berlalu. Hingga suatu pagi, suara langkah kaki mendekat. Seorang polisi membuka pintu selnya. "Ada yang mau ketemu kamu," katanya. Jarwo mengangkat wajahnya. Dan di balik jeruji, berdirilah orang yang paling tidak ia duga. Bimo. Temannya itu menatapnya lama, sebelum akhirnya menarik napas dalam. "Jar, sampean ngopo?" Jarwo ingin menjawab, tapi tenggorokannya terasa kering. Matanya panas, tapi air mata tak keluar. Ia menunduk, menahan segala perasaan yang berkecamuk. "Kabarmu sampai desa?" "Aku kaget pas ngerti kowe ditangkep. Aku karo Pak Lurah takon-takon, alhamdulillah gak ono bukti yen kowe melu jaringan narkoba. Kowe mung korban. Polisi gelem melepas sampean." Jarwo mendongak, matanya melebar. "Kowe bakal dipulangno." Lututnya terasa lemas. Siang itu juga, dengan bantuan Bimo dan Pak Lurah, Jarwo dibebaskan dengan status sebagai saksi, bukan tersangka. Namun, meski ia terbebas dari hukuman, ia tahu ada sesuatu yang masih harus ia hadapi, kepulangannya ke desa. Bus melaju perlahan di jalanan yang mulai gelap. Jarwo duduk di bangku paling belakang, menatap keluar jendela. Angin malam menerpa wajahnya, tapi hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana reaksi neneknya? Apakah Bimo akan menceritakan semuanya? Bagaimana kalau orang-orang desa mulai memandangnya dengan tatapan berbeda?
Saat bus berhenti di terminal kecil di dekat desanya, kakinya terasa berat melangkah turun. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berjalan. Langkahnya melambat saat rumah neneknya mulai terlihat di kejauhan. Lampu di teras masih menyala. Saat ia semakin dekat, suara pintu kayu berderit terbuka. Di ambang pintu, neneknya berdiri. Tubuhnya yang renta terlihat lebih kecil dari yang ia ingat. Matanya menatap lekat, seolah memastikan bahwa yang berdiri di depannya benar-benar cucunya. Jarwo menelan ludah. "Mbah." Neneknya tak berkata apa-apa. Hanya tatapan itu, penuh sesuatu yang tak bisa ia baca. Sampai akhirnya, wanita tua itu mengulurkan tangannya. Jarwo tak tahan lagi. Ia berlari, memeluk neneknya erat-erat. Tubuhnya bergetar, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Maaf, Mbah. Maaf." Neneknya hanya mengelus kepalanya, tanpa berkata apa-apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jarwo merasa pulang. Makin penasaran kan? Subscribe dulu biar nggak kelewatan kelanjutan ceritanya. Waktu berlalu. Hidup di desa kembali berjalan seperti biasa, tetapi bagi Jarwo, tak ada lagi yang sama. Ia masih sering duduk di serambi rumah saat senja, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Kadang-kadang, ia masih mendengar bisikan-bisikan orang desa saat ia melewati gang sempit dekat warung. Mereka mungkin tak terang-terangan bertanya, tapi ia tahu apa yang ada di kepala mereka. "Jarwo komeniko tuh? Jarwo sing sempat ditangkap polisi iku?" Namun, ia tak peduli lagi. Dulu, ia mungkin akan membiarkan omongan itu melukai dirinya, tapi sekarang ia sadar, penilaian orang lain bukan hal yang bisa ia kendalikan. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berjalan. Ia mulai membantu neneknya di rumah, merawat kebun kecil di belakang rumah. Kadang ia pergi ke sawah, membantu para petani. Tak banyak yang bisa ia lakukan, tapi setidaknya ia merasa lebih tenang. Bimo tetap menjadi sahabatnya. Setiap malam mereka sering duduk bersama di dekat balai desa, berbincang tentang masa lalu, tentang impian yang dulu mereka pikir akan membawa mereka jauh. "Jar, nek dipikir-pikir, nek kowe ra lunga ke kota, opo kowe ngerti kowe bakal balik meneh nang kene?" Tanya Bimo suatu malam. Jarwo tersenyum tipis, menatap langit berbintang. "Mungkin ora." Ia dulu berpikir bahwa pergi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Namun kini ia sadar, bukan soal seberapa jauh ia pergi, tapi tentang bagaimana ia menjalani hidup dimanapun ia berada. Namun, ada satu hal yang belum ia lakukan. Satu malam, dengan langkah pelan, ia berjalan menuju pemakaman kecil di pinggir desa. Di bawah cahaya bulan yang temaram, ia berhenti di depan sebuah makam sederhana. Makam ayahnya. Sudah bertahun-tahun ia tak pernah datang ke sini. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia terlalu takut menghadapi perasaan yang muncul setiap kali berdiri di depan nisan itu. Ia berjongkok, mengusap batu nisan yang sudah tertutup lumut tipis. "Pak, urip iki Angel yo." Ia menghela napas panjang. "Tapi aku pengen nyoba maneh. Pengen dadi wong sing luwih apik." Ia tidak tahu apakah ayahnya bisa mendengarnya. Tapi malam itu, di antara angin yang berhembus pelan dan suara jangkrik yang bersahutan, ia merasa lebih ringan. Mungkin, ini adalah awal yang baru. Demikianlah kisah Jarwo berakhir, namun pelajaran darinya tetap abadi. Hidup memang penuh liku, tapi putus asa bukanlah jalan keluar. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.